adanin, kita meninggal di sholatin. Apa sebenarnya? Ustaz, apa toleransi itu? Punten. Kalau lihat bahasa masalah bab itu, arti daripada toleransi itu kalau bahasa Arabnya tasamuh. Artinya apa tasamuh? Saling menghargai. Betul? Dasarnya itu. Toleransi di mana? Tasamuhnya seperti apa, Ustaz? Ingat, nih, toleransi itu satu nih di bidang keimanan. Ya, di bidang keimanan atau kepercayaan. Apalagi di bidang apalagi masalah peribadahan. Apalagi Ustaz, sesama mukmin juga ada toleran. Sama orang lain mukmin, orang siapa? Orang kafir pun sama, tidak ada bahasa orang. Tapi punten Pak, jangan bahasa toleransi masalah agama mah. Kenapa? Itu mah tauhid. Ada, saya pernah lihat seorang itu mungkin disebut ya menteri ya Pak. Kenapa? Pernah bilang begini, punten Ustaz sakit hati. Semua agama itu katanya baik. Semua agama itu katanya bagus. Padahal kalau lihat segi masalah kata Allah, nih ketahui dan kita perlu hafal. Inna dina indallahil Islam. Ingat nih Pak, kalau ada orang yang mengakui iman ke Allah, takwa Allah dan Rasulnya, mengatakan bahasa agama itu semua bagus, berarti seseorang itu pun sama percaya dengan adanya Tuhannya ayah, Tuhannya ibu, Tuhannya anak. Itu tauhid Pak. Maka bagi kita mah nggak ada bahasa gitu. Tetap bagi umat Islam yang beriman takwa ke Allah, toleransi masalah keagamaan dalam arti tadi yang sebut tadi, jangan disamakan bahasa sama bagusnya beda. Kenapa? Sebab di agama Islam itu ada aturannya. Betul, ada aturannya. Dari perihal ibadah sholat yang 5 waktu ada aturannya. Dari perihal dari masalah zakat ada aturannya. Dari masalah sodakoh ada aturannya. Naik haji pun ada aturannya. Umroh pun ada aturannya. Bab nikah pun juga ada aturannya. Itu di Islam tidak ada yang agama yang lain. Betul? Makanya mohon maaf, saya mah angkat tangan tidak bisa menyamakan sama bagusnya kalau masalah agama. Sebab kata Allah bahasanya apa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama munggu Allah yang paling bagus adalah agama. Coba, nggak ada orang di situ mah. Tapi toleran masalah keyakinan, masalah ubudiyah, masalah sosialisasi silahkan, bisnis silahkan dengan siapapun. Betul. Sebab arti bahasa itu apa? Saling menghargai. Dengan paham satu paham, dengan punya masalah untuk apa? Kalau memang itu dimanfaat maslahat, silahkan kita ambil. Betul? Nabi pun tidak pernah melarang bisnis dengan orang-orang Yahudi, tidak pernah. Nabi pun tidak pernah melarang bisnis dengan orang kafir, tidak pernah. Cuman masalah ketauhidan bisa dibedakan, tidak bisa sama. Artinya semuanya. Makanya ada tadi bahasa surah Al-Kafirun yang dibaca dari awal, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Mohon maaf, bagi kami bahasanya apa? Qul, katakan Muhammad, wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak bisa beribadah terhadap kau. Betul? Yang kau ibadahi tidak bisa bagi umat muslimah. Makanya sampai bahasa akhir kalimat lakum wali, apa artinya? Ya kamu kuku.
betul kan? Itu masalah di situ mah. Silahkan toleran gitu ya. Sekarang nih ada pemilihan berbagai orang cara. Wah, luar biasa nih Pak Ji. Betul. Ya benar sekarang, makanya ada di antara orang-orang pintar ahli hikmah. Sekarang Bapak dan Ibu pun kan mudah-mudahan semuanya keadaan sehat walafiat selamat ya Pak. Justru pemilihan tahun besok itu akan lebih segalanya. Maksudnya apa? Benar Pak, saya pernah ada Nabi menjelaskan akhir zaman bakal ada telur berkokok. Kebuktian sekarang. Apa? Bukan hanya dari caleg-calegnya, masih bocah cilik yang belum pengalaman di bidang politik. Betul? Udah naik tuh. Hati-hati tak. Ustaz takut sebenarnya Pak. Takutnya apa? Ini negeri kita negeri Islam Pak, terbanyak loh Pak. Silakan kita toleransi, dia saling menghargai. Cuman besok insya Allah semoga Allah menyelamatkan bagi kita semua untuk negeri ini ke depan lebih makmur. Jangan sampai dengan bahasa ejekan-ejekan yang ada di TikTok. Insya Allah kalau ini nanti dapat presiden orang ini katanya besok tambah maju. Dijawab sama orang TikTok kan, maju fakirnya, maju miskinnya. Ya, kan gitu akhirnya yang ngajak kayak gitu. Hati-hati ya Pak. Betul. Silakan Ustaz mah besok tidak akan menghalangi bagi siapapun toleransi, silakan. Saling menghargai dengan masing-masing punya pilihan. Cuman bagi umat Islam saya minta ini tanggung jawab kita semua ke depan untuk anak dan cucu kita ke depan, insya Allah kalau pimpinnya lebih utama bab ilmu Allah nantinya akan tambah barokah insya Allah. Lanjut Pak Bu. Lanjut. Ustaz masih yang membahas masalah politik lah, bukan politik. Cuman ya toleransi di sini nggak bahasnya seperti itu. Ada lagi Pak, jangan jauh-jauh contoh toleransi mah Pak di keluarga baik. Suami istri Pak. Halo, Bapak, Ibu, punten. Sekarang umur udah lama nikah. Kalau manggil ke istri, sekarang apa manggilnya? Yayang apa manggil masih apa Huti? Sekarang manggilnya Nenek. Kalau ibu manggil ke suami apa? Aung. Jangan jauh-jauh contoh sekarang di rumah tangga. Di rumah tangga itu ada kalimat 3. Nih toleransinya apa Ustaz? Nih pondasi toleransi di rumah tangga. 1 mawadah, 2 sakinah, 3 warohmah. Mawadah punten. Apa artinya mawadah? Cinta. Nanya Mbah Kakung, Mbah Uti, sekarang masih cinta enggak sama suami sama istri? Cinta ada enggak ada? Nah buktinya yang dulu bilang waktu kita pacaran belum ada WA. Apa bahasa kalau di surat itu 4 kali 4 sama dengan 16, apa artinya? Dulu mah kayak gitu. Itu apa? Saking cintanya ketika waktu belum jadi. Sekarang mah lain lagi. Mawadah 3 bulan mulai luntur Pak. Betul? Mulai tidak ada. Kenapa? Sebab sekarang sudah beda parfumnya, GPU, minyak gosok. Tapi di rumah tangga ada orang dasar pondasinya apa? Sakinah, sanes Pak. Sakinah itu apa artinya? Tenang tentram, rumah tangga punten ya Pak. Jangankan orang yang biasa, walaupun dia sebagai ustadz kiai, yang namanya sama istri pasti pernah yang namanya apa namanya tuh? Padu apa apa sih? Cekcok, betul kan? Ada kan? Maka bahasa sakinah itu tenang tentram. Tapi kalau udah rumah tangga pasti bakal ada cekcoknya, yakin tuh. Pengalaman Pak? Betul? Beres.
Tapi dalam Quran dijelaskan ini toleran pondasinya dasar rumah tangga yang dibutuhkan ini warohmah, Pak. Ustaz, apa artinya warohmah, Us? Arti warohmah punya makna 3. 1, saling menyayangi. Arti sayang itu adalah kasihan. Ya. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, saling menghormati. Ini toleransi dasar pun sama di rumah tangga. Rumah tangga udah bahasa di sini toleransi, yang 3 dipakai sampai kakek nenek, insya Allah bakal sampai mati. Apa? Terus sampai nanti di hari kiamat ketemu. Betul? Apa us artinya saling menyayangi? Nih Pak Aku mau tipun tadi. Saling menyayangi itu diartikan pendek bahasanya kasihan. Tuh, kasihanlah kakung sekarang udah tua. Kakung mau sami, kasihan begini udah tua. Akhirnya apa? Sudah bahasa kasihan, ada bahasa yang nomor kedua apa? Saling menghormati. Kedua belah pihak punya masalah, masing-masing punya kemauannya, tapi kedua ini ada bahasa saling menghargai, saling menghormati. Dengan toleran 2 itu insya Allah tambah berkah rumah tangga sampai kakek dan neneknya. Ini contoh kecil dasar fondasi toleran atau lanjut dengan kebersamaan. Kalau udah kebersamaan datangnya, insya Allah jangankan forum masalah apa partai, jangankan forum masalah kiai bentuknya masyarakat, tapi kalau udah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, umat Islam pepeje sudah pepeje. Kalau bahasa kitanya apa? Jangan sampai pecah belah. Tamang yaitu dari Allah agama kita. Jangan mau dipecah belahkan gara-gara seperti itu. Akhirnya tolerannya bakal pecah. Kalau toleran sudah pecah, pasti bakal ada al-jama'atu rahmatun wal furqatu adabun. Nih punten, kalau toleran sudah kesananya saling tanggung jawab, betul, saling tanggung jawab, kebersamaan pondasinya, maka di situ ada ketentuan bahasanya berjamaah datangnya rahmat dari Allah. Tapi kalau pecah belah, mau di masjid pengurusnya pecah belah, mau dimanapun juga, kalau udah pecah belah bukan rahmat yang datang, tapi apa? Ada saling tuding, saling fitnah, saling ngomong, saling gibah. Betul? Enggak ada toleran udah kayak gitu mah. Betul? Punten Pak. Maka untuk itu kita semua nih, Ustaz, ini karena temanya toleransi dan kebersamaan pondasinya, sebelum kepada siapapun penting dasar di rumah dengan istri kita, dengan anak kita, dengan cucu kita. Anak kita, istri kita udah insya Allah bersama toleransinya, maka baru keluar dari situ namanya dengan tetangga. Tetangga walaupun beda keyakinan dengan kita, beda agama dengan kita, tetap kita kudu ada toleransi dan kebersamaannya. Ngertos? Insya kan begini, biasanya paling berat nih bagi RT RW pas sambutan yang meninggalnya orang selain orang muslim. Berat enggak? Mau mudahin apa ini? Mau nyambutnya katakan biasa. Kalau kaum muslim ada bahasa gini, apa? Ini mayit saya kan gitu ya, kan gitu, ini kan gitu ya. Coba kalau bagi pemerintah kadang-kadang apa mudahin kita ya gitu kan, betul kan? Nah tapi ada toleransi, walaupun itu enggak seagama kita, silahkan kata-kata, tapi jangan mengatakan doa yang disampaikan itu sebab tidak akan nyampe doa seorang muslim
kepada orang yang tidak pernah melaksanakan sholat, itulah dasar kondisinya. Lantas, tidak akan nyampe Pak. Ada orang nggak pernah sholat, ada tuh keterangannya, nggak nyampe doa itu. Lantas, tapi boleh dan silakan menghadiri layak namanya toleran dengan beda agama, tidak jadi masalah. Silakan. Bisnis silahkan, boleh, nggak jadi masalah. Dengan siapapun, itu dasar fondasi toleransi terhadap beda agama, beda keyakinan, tapi tetap tauhid. Jangan disamakan agama sama, sabab kita beda dengan yang lain. Kita punya dalil, inna dina indallahil Islam. Kata Allah, sesungguhnya agama yang lebih bagus adalah cuma satu, adalah agama Islam. Ada 4 yang menjadikan pedoman. Apa? 1 Al-Quran, 2 Al-Hadis, 3 Ijma, 4 Qiyas. Ikut Ijma alim ulama, Qiyas alim ulama, ikutin Pak. Dan itu semuanya berdasarkan Quran sama hadis. Nah, kalau kita nggak ikut ke situ, berarti panjenengan nggak ada toleransi masalah begitu. Betul? Ada orang bahasa begini, ini punten ya, punten Pak nih. Seorang ustadz menyampaikan, kalau ada orang katanya duit dari bank itu riba, ini riba, sedangkan dewek lewat apa duitnya dari mana? Kan dari bank. Betul? Ini hati-hati Pak. Itu. Maka di sini kita semua untuk bahasa tasamuh, bahasa Arabnya ya. Tasama itu yaitu saling menghargai, menghormati dengan siapapun, asalkan cuma satu ketauhidan, jangan seperti itu. Silakan toleransi dasarnya, sing penting dengan anak istri dulu, saudara kita, atau yang paling luasnya di masjid, di musola, di mana-mana, jangan sampai ada saling gibah gara-gara beda pendapat atau beda paham. Kenapa? Banyak kadang-kadang orang di belakang ngomongin tapi depan nggak berani, itu kurang baik Pak. Ngomong baik depan apa adanya. Nih gimana cara kalau di masjid kayak gini, langsung nanti kan disaring sama kepengurusan semuanya, kan gitu kepenak rasanya. Insya Allah ada toleransinya bagi siapapun di situ. Insya Allah. Ada pertanyaan? Haji, tanya. Bisa belum? Ya, Bahnya, Haji, Haji, tanya. Oh, meramaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau duluan tema tanya boleh. Ada itu duluan. Ya. Saya tanya dengan toleransi di rumah kita juga seperti ini. Kalau pemilu kita mencari pemimpin, mencari imam, Ya. Idealnya kan kita mencari pemimpin yang paling tidak sesuai dengan yang dijalankan oleh Rasulullah. Sehingga nanti kalau terjadi ada yang tidak memenuhi syarat, ya akan kembalikan ke petunjuk pemimpin yang ideal seperti Rasulullah itu yang mudah diimplementasikan di masyarakat yang seperti apa. Terima kasih. Ya. Bapak dan Ibu, yang ideal untuk kita nanti pimpinan bagi kita untuk umat muslim yang mengatakan Quran bahasa atiqullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Takwa ke Allah dan ke Rasulnya, dan kita turut kepada pemerintah. Tapi di sini mana pemerintah kita besok kita pilih yang benar yang mana? Di antaranya punten, di antaranya idealnya bagi kita tentunya yang takwa ke Allah dan Rasulnya pun sama. Yang keduanya yang bisa memegang Undang-Undang 45, artinya punten Pak Haji, sekarang undang-undang itu cuma hanya jadi omongan tok saja. Jadi hanya untuk memperkaya diri, untuk keluarga, untuk di mana-mana alasan dan bermacam alasan. Padahal jujur itu memang jelas sekali semua undang-undang sangat
bagus, tapi untuk kita besok memilih yang untuk panjenengan selama 5 tahun ke depan, yang tadi saya jelas sekali, satu yang jelas orangnya kelihatan takwa Allah dan Rasulnya. Mungkin yang jelasnya jangan sampai cuman agama dijadikan wajah. Terus agama dijadikan wajah. Jadi gimana maksudnya Ustaz? Ya itulah banyak sekarang di video-video itu kan, ini dan itu. Tapi sing nyata Ustaz, besok dengan kawan-kawan siapapun tentunya kami besok melihat orang yang ketakwaannya pimpinan bagi kami yang 6 itu gitu. Besok pun siapapun seandainya besok umpamanya walaupun itu masih kecil, orang itu umurnya masih 30 berapa tuh kan nyampe, tapi kalau dia takwanya ke Allah silahkan kita pilih, gak jadi masalah. Betul? Tapi kalau seandainya itu umpamanya belum mumpuni keagamaannya, mumpuni ke masalah ini, jangan berani. Sebab kenapa? Masa depan kita 5 tahun ke depan akan hancur dari kita. Itu Pak Ji. Mendas? Itu insya Allah. Itu. Kalau yang pernah kita dengar itu ada kalimat amanah fatona yang 4 itu kan. Kalau amanah fatona mohon maksudnya iya Pak Ji. Memang kalau pemimpin itu kelihatannya secara penyampaian itu semuanya bahasa amanah itu fatona pasti bakal dikatakan. Betul? Pasti. Sebab kenapa? Untuk mengikat. Terus, nih amanah. Apa artinya amanah Pak? Hah? Percaya. Betul? Fatona malah ngomong gini, nih ini Mas Sidik, apanya Sidik? Jujur. Dan paling bahaya Bapak dan Ibu kalau seandainya udah bahasa gitu bilang jujur, ternyata sekarang banyak orang fakir miskin nggak kebagian yang layak seperti yang lain. Terus masih punya mobil setiap 3 bulan sekali kebagian tuh, yang biasa-biasa mau nggak kebagian. Betul? Ini Pak Ji ya. Itulah, silakan besok kita memilih dengan siapapun. Terus kudu yang amanah, yang fatona. Apa fatona tuh? Pinter segi politik, pinter segi agama, pinter secara untuk nanti ke depannya mengolah negaranya. Sabab kalau besok udah pinter mengolah negara, hancurkan negara kita. Betul Pak? Habis kan itu. Besok hati-hati gitu ya. Itu aja ya, insya Allah. Ada lagi Pak? Mana Pak? Bisa? Oh gitu ya. Bapak Ibu, itulah fondasi toleransi dan kebersamaan. Artinya itu kalau bahasa Arabnya tasamuh, artinya saling menghargai, menghormati dari segi individu apapun yang menjadikan ke depan lebih manfaat dan maslahat. Ya, insya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, pengertian pengertiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.